Jangan kepengaruh nih sama Dennis nih, jangan-jangan kau nanti terikut nih gitu. Uya, kau kenal saya kenal kau. Astrid kenal saya kenal Astrid. Saya ingatkan, pemilik kanal YouTube apapun, apakah saudara sudah punya izin untuk saudara bisa menginterogasi orang tanpa keberimbangan? Check and balances information. Asas konfirmasi tidak dilakukan. Jangan-jangan nanti seperti Dennis mengaku sebagai wartawan, tapi tidak ada kartu pers. Banyak yang WA saya itu, wartawan senior. Ya benar tuh Pak Rasman, lah saya ini wartawan. Anda punya kanal YouTube belum tentu Anda wartawan. Anda reporter di situ menginterogasi orang, mengklarifikasi orang. Nah, yang saya sesalkan dari Uya Kuya, belum lagi saya sebagai kuasa hukum diundang, malah bawa orang lain lagi ke situ. Saudara Dennis, cabut kata-kata yang mengatakan Medi pembohong, penipu, dan buka posko orang-orang yang merasa ditipu oleh Medina Zain. Dan Anda mengatakan bahwa Medina itu tidak sakit, mana mungkin orang bipolar bisa menipu. Anda menuduh, menjustifikasi, maka saya minta saudara untuk menurunkan posko yang ada di kanal YouTube saudara itu. Dan kalau tidak, keluarga dan Medina akan menempuh jalur. Ini bukan gertakan saya, ini klien saya yang minta gitu. Jadi kronologisnya pertama-tama adalah waktu hari Selasa ya. Selasa MZ itu datang bersama salah satu stafnya untuk maklun kosmetik ke kami karena beliau cerita kalau misalkan salah satu pabrik yang lain sudah tidak kasih barang dan beliau sudah tidak bisa menjual lagi lah produk, artinya dia mau ngambil produk dari pabrik kami di PT Skitso Kosmetik Industri. Lalu setelah singkat cerita lah ya, ngobrol ke sana sini, terus dia menawarkan RA sebagai ambasador untuk pabrik karena kami juga lagi mencari sosok untuk bisa mewakili ya dari pabrik kami. Lalu ditawarilah RA. Pada saat itu kita belum bilang oke. Saya bilang nanti deh coba saya ngobrol dulu sama tim markom saya bilang. Lalu hari Kamis tuh MZ datang lagi, dia bawa investor ke pabrik untuk maklun kosmetik tadi ya, membicarakan maklun kosmetik tadi. Lalu tapi nggak ketemu sama saya, kebetulan ketemu sama suami saya. Terus hari Sabtu itu posisinya tanggal 30 ya, 30 April itu waktu saya mau baksos ke Garut. MZ tuh telepon saya gitu. Jadi pada saat telepon tuh, Bu, ini RA sudah mau nih Bu, sudah oke katanya. Kalau Ibu mau, Ibu DP deh sekarang. Nah posisinya kan pada saat itu sudah libur ya, Lebaran ya, 30 April kan. Jadi deal di angka 1,2 M untuk 3 bulan. Kalau oke, Ibu transfer DP katanya. Artinya kan 50%-nya. Saya bilang nggak bisa kayaknya kalau misalkan pakai M-Banking. Mungkin saya DP dulu sebagai tanda jadi, saya bilang. Makanya saya transfer lah di situ 150 juta gitu. Tapi ya MZ tuh minta cepet-cepet gitu. Jadi tanpa memberikan waktu kita berpikir panjang gitu ya. Jadi di sana MZ ini minta transfer ke atas nama, nanti saya bisa memperlihatkan gitu ya, ke atas nama siapa namanya? Sarah ya? Namanya nanti disebut tadi. Ke atas nama salah satu itu. Jadi dia bilang nomor rekening rekannya mungkin. Jadi di sana kita ibu transfer senilai 150 juta. Nah beberapa saat kemudian ibu diskusi dulu sama tim. Nah tim di hall akhirnya kita minta refund. Nah di kala refundnya lah yang bermasalah sampai detik ini. Jadi ternyata yang saya transfer itu bukan dari manajemennya RA, ternyata adalah teman dari MZ yang sedang berpergian pada hari itu. Gitu ceritanya. Jadi kata tim, Bu, itu bukan manajemennya RA, Ibu transfer ke temennya dia yang lagi pergi tuh pada saat hari itu. Waduh, saya udah gak enak hati kan, saya langsung WA lagi
Mbak, bisa nggak di refund aja? Saya ngetes sih sebetulnya waktu itu. Bisa nggak di refund, nanti pulang saya liburan, nanti saya transfer semuanya. Saya bilang gitu. Oh ternyata dari situ mulailah masalah yang over limit lah, yang dia pingsan, dia masuk rumah sakit harus operasi, yang kita dikirim remote lah, apa segala macam pokoknya. Jadi kalau saya bilang kok ribet banget ya ini, saya udah WA sih secara baik-baik. Saya bilang, Mbak, jangan sampai saya nanti speak up loh, saya bilang gitu. Kita kan pengennya menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, kan kita kenal juga baik-baik. Tapi ya dari situ dia, ibu nanti saya laporin Polda loh, ibu ini loh. Jadi banyak sih, ada buktinya, semua ada. Jadi maksud press kemarin itu ibu mengklarifikasi terkait dengan khawatir yang kita khawatirkan berita yang nggak nyambung ya. Jadi berita-berita yang nggak nyambung, makanya hari ini Ibu Rizky Nanda mengklarifikasi permasalahan yang ada dari MZ ke Ibu Rizky. Itu mungkin untuk hari ini gitu ya. 4 tahun yang lalu MZ itu datang ke pabrik kami bersama Lukman ya waktu itu untuk makluin kosmetik. Cuman kenapa sama saya dan suami tidak di follow up lagi, itu saya dengar dari pabrik A, B, C yang lain pindah-pindah pabrik. Udah gitu masalah pembayarannya juga nggak bagus, jadi ya sudahlah, kita nggak mau melanjutkan hubungan bisnis itu gitu. Terlepas dari hal MZ gimana, kita nggak ikut campur ya, tapi pada waktu 4 tahun yang lalu itu memang tidak di follow up sama kita. Jadi ya kalau memang oke dia kontrak ya, kalau dia nggak jalan ya kita nggak usah kontrak ya. Akhirnya terakhir datang lagi pas mau lebaran. Jadi hari ini saya dimintain tadi sama ayahnya Gaga, Kang Asep, Bang, hari ini kalau bisa segera kita ajukan pernyataan kasasi. Jadi sesuai dengan hukum KUHP bahwa hak seseorang untuk mengajukan upaya hukum itu diberikan. Jadi semua terdakwa itu berhak untuk mengajukan banding. Kalau tidak sependapat bisa mengajukan kasasi. Nah, Gaga melalui orang tuanya meminta saya segera untuk mengajukan kasasi karena keberatan. Jadi saya hari ini telah menyatakan kasasi. Jadi akta permintaan kasasi tertanggal 17 Mei ini saya sampaikan. Berarti terhitung hari ini Gaga Muhammad atau Gaung Sabda ala Muhammad ya, melalui saya selaku kuasa hukumnya telah menyampaikan secara hukum bahwa dia mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur junto putusan Pengadilan Tinggi. Nah, saya diberi waktu oleh hukum, oleh KUHP untuk menyerahkan namanya memori kasasi. Memori kasasi paling lambat adalah 14 hari, tapi saya akan menyerahkan dalam waktu 7 hari ke depan, insya Allah minggu depan sudah akan saya serahkan. Karena tanpa ada memori kasasi, kasasi ini pasti tidak akan diterima. Jadi kami akan mencari keadilan melalui peradilan yang tertinggi adalah di Mahkamah Agung. Jadi ayahnya Gaga, termasuk Gaga, menyerahkan sepenuhnya kepada saya dan hari ini saya telah menyatakan kasasinya seperti ini. Karena ada beberapa hal yang masih menjadi salah pemahaman akibat kejadian. Jadi kejadian ini adalah sebuah kelalaian, tapi dikemas sedemikian rupa seperti sebuah perbuatan kesengajaan untuk melakukan kecelakaan, untuk membuat seseorang celaka. Ini sangat serius, karena kelalaian itu adalah ketidaksengajaan. Dan itu adalah bukan dari keinginan seseorang untuk mencelakai dirinya maupun mencelakai orang lain. Ini harus kita luruskan. Karena kalau pemahaman ini tetap dijadikan dasar, semua orang kecelakaan bermasalah nanti. Padahal semua tidak ingin mencelakakan dirinya atau mencelakakan orang lain. Karena itu adalah sebuah musibah yang menimpa seseorang. Putusan Pengadilan Tinggi sepertinya dia hanya menyatakan menolak. Jadi bahasanya seperti itu biasanya, menolak atau mengabulkan. Nah, pertimbangannya sama, menyatakan bahwa apa yang sudah saya sampaikan itu dia mengambil alih. Bahasanya pengadilan mengambil alih apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri.
Nah, ini yang jadi persoalan. Karena apa? Di dalam hukum, hak yang diberikan terhadap pengadilan tinggi adalah berhak untuk memeriksa kembali. Artinya bukan hanya mengambil alih. Nah, seperti itu persoalan-persoalan hukum yang akan kami sampaikan di dalam memori biar menjadi pertimbangan dari pengadilan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Ya, menolak biasa. Jadi bahasanya menerima dan menolak. Kalau menolak ya sudah, kita ada diberi waktu untuk mengajukan banding, mengajukan kasasi karena sudah banding. Kalau Babanya sendiri pas mendengar reaksi nolak dari... Ya, dia udah nyerahkan kepada saya. Jadi dia sebagai orang yang terdakwa, dia menyerahkan kepada saya supaya saya mengajukan upaya hukum kasasi. Memang gini, jadi bukan terakhir atau apa. Jadi dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHP, proses hukum itu ada di pengadilan negeri. Jadi proses hukum pidana, ya, manakala seorang terdakwa keberatan atas adanya putusan, dia bisa mengajukan upaya hukum banding. Jadi putusan tingkat pertama dia banding adalah pada putusan pengadilan tinggi. Setelah itu ada upaya hukum pada tingkat terakhir atau Mahkamah Agung, karena itu adalah puncak daripada proses peradilan dan proses seseorang untuk mencari keadilan itu ada di Mahkamah Agung. Jadi itulah yang diberikan. Jadi bukan itu adalah hak yang diberikan oleh hukum, oleh undang-undang kepada terdakwa. Apabila keberatan adanya putusan-putusan baik yang merugikan atau ada hal-hal lain, bisa mengajukan kasasi. Perundang-undangan. Udah proses hukum ikutin aja lah. Kalau mereka keberatan dengan adanya proses itu, ini hak yang jadi nggak ada satupun orang boleh keberatan dengan adanya hak yang diberikan oleh hukum, oleh KUHP terhadap Gaga Muhammad untuk mengajukan upaya hukum. Jadi bukan hanya Gaga, semua terdakwa punya hak untuk mengajukan upaya hukum karena itu adalah dilindungi oleh KUHP. Hak yang diberikan. Jadi bukan hanya terdakwa, jaksa pun apabila ada keputusan dalam proses dia mengajukan seseorang menjadi terdakwa, jaksanya keberatan karena putusannya mungkin dibebaskan, dia punya hak juga untuk banding dan punya hak juga untuk kasasi. Jadi baik terdakwa maupun jaksa sama-sama diberi hak oleh hukum, oleh KUHP untuk mengajukan upaya hukum. Saya tidak bisa menanggapi sesuatu yang belum terjadi. Nanti kalau sudah terjadi kita bahas lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.